Dibacakan? Boleh. Aku menikmati perjalanan ini meski menguras tenaga. Disambut baik oleh rasa kasih sayang dan dimenahi dengan rasa saling menghargai. Melepas yang belum pernah kugenggam bukanlah keahlianku. Namun, memaksa memiliki apa yang bukan menjadi milikku bukanlah bagian dari diriku. Oke, selamat pagi sahabat Smeksa. Kembali lagi di Kata Smeksa edisi bulan apa sekarang? Juli ya? Juni. Juni. Oke. Sahabat Smeksa hari ini, sahabat Smeksa pernah lihat ini nggak sih di beberapa hari lalu di Instagram kita itu ada postingan story itu tentang perilisan buku. Apa judulnya ya? Lupa saya. Judulnya Aksara Penghapus Lara. Aksara Penghapus Lara. Itu sempat muncul di story kita, di story Smeksa. Kebetulan hari ini spesial, kita mendatangkan autornya. Kita mendatangkan penulisnya ke Kata Smeksa, podcast Kata Smeksa untuk membahas apa sih bukunya, tentang apa sih bukunya. Nanti kita bahas lebih jauh, bincang-bincang dengan kakak autornya yang sudah ada di sini. Oke, selamat pagi Intan. Selamat pagi Sensei. Oke, panggil Sensei aja nggak? Ya. Oke. Sebelumnya selamat ya, Sensei mau mengucapkan selamat atas perilisan bukunya. Makasih. Kapan rilisnya nih? Udah atau belum? Udah, cuman sekarang lagi proses cetak. Berarti udah proses cetak ya? Udah proses. Berarti udah masuk PO dong? Sudah, rilisnya itu kemarin tanggal 8. Tanggal 8 rilisnya. Sampai PO-nya sampai kapan? Sampai tanggal 19. Sampai kemarin ya? Ya, kemarin terakhir berarti. Berarti sekarang nanti habis ini dong. Tinggal nunggu. Perilisan ya? Iya. Oke. Ada sesi jumpa pers nggak? Oke. Tan, apa tadi judulnya Tan? Aksara Penghapus Lara. Aksara Penghapus Lara. Penghapus Lara. Oke. Kita nanti cerita banyak ya tentang aksara penghapus Lara tuh isinya apa sih? Apakah itu curahan hati seorang autornya? Nanti kita tanya-tanya. Oke. Mungkin sebelumnya Intan bisa perkenalan diri dulu. Mungkin dulu jurusan apa gitu di Smeksa? Intan dulu jurusan bisnis daring dan pemasaran. Oh, anak BDP guys. Oke, anak BDP ternyata. Lulusnya tahun 2023. Tahun kemarin ya berarti? Iya, baru kemarin. Oh, saya kira 2022 sudah lulus. Enggak, belum 2023. Oke, baru setahun ya, setahun. Oke. Intan berarti ini panggilannya Intan atau ada nama pena? Kalau nama pena dipanggilnya April. April. Oke. Jadi sekarang Sensei panggilnya April atau Intan? Terserah Sensei. Ada, kalau sekarang teman-teman kebanyakan panggilnya April. Tapi masih ada beberapa yang panggilnya Intan. Oke, gitu. Oke. Sensei panggil Intan aja ya, soalnya kan kemarin udah kebiasaan panggil Intan ya di kelas ya. Oke. Tan, Aksara Penghapus Lara. Apa sih itu, tentang apa sih bukunya, bisa diceritain nggak? Kalau isi dari bukunya sendiri tuh kayak kilas balik dari seorang perempuan. Jadi yang diceritain tuh dari sudut pandang perempuan. Tentang dia dulu tuh kayak banyak masalah, terus orang-orang di sekitarnya pun kayak gitu. Akhirnya karena dia udah muak Sensei, dia berusaha mendam dan berusaha menghadapi sendirian. Akhirnya tuh kayak pertanyaan-pertanyaan dulu itu yang belum kejawab saat dia berani menghadapi. Jadi kayak dulu tuh kenapa sih kok gitu, tapi sekarang karena udah berani dihadapin, jadi dia ketemu sama jawaban-jawaban itu. Jadi itu Aksara Penghapus Lara tuh semua jawaban. Intinya apa yang diiniin si autor itu, dia jawab ada di buku itu semua. Iya. Gitu. Ada berapa banyak nih? Maksudnya ada sekitar kalau nggak salah 42 bab. 42 bab. Itu semua cerita si perempuan ini ya? Iya, tapi itu ceritanya nggak yang satu kali jadi gitu. Jadi kayak itu gimana? Dari tahun ke tahun tuh Sensei. Ada banyak hal yang dialami si perempuan ini. Jadi kayak ditabung terus ya digabung jadi cerita. Jadi satu. Oke. Itu dalamnya tuh ceritanya tentang narasi kah atau bagaimana? Ada yang narasi, ada yang cuman ada kata-katanya juga sih Sensei. Ada percakapannya, tapi sedikit. Kebanyakan narasi. Oh, jadi ada yang kayak novel gitu ya? Iya. Bentukannya ya? Bentukannya. Oh gitu. Ada puisi nggak sih San? Ada. Oh,
Suka nih sensei. Oke, berarti itu tentang ini ya, tentang curahan hati seorang perempuan. Itu perempuannya siapa sih? Adalah Ada masih dirahasiakan nggak sakit. Kalau pengen tahu silakan beli ya. jangan lupa dulu. Jangan lupa dibeli. Oke. Awal mula cerita itu ada ya kan, ada cerita gitu. Sampai bisa kejadian rilis buku itu gimana sih Tan? Mungkin ada kejadian kah atau motivasi kah yang dialami si cewek itu atau si autor gitu? Apa gitu? Ya sebenarnya kalau untuk awalnya itu iseng sih. Hmm. Bukan iseng juga sih. Maksudnya kayak memang kalau Intan itu punya kayak oke, kalau bisa terbitin buku solo, tapi itu nggak dijadikan goals, nggak dijadikan tujuan, kayak ya udah santai aja, siapa tahu bisa. Oke. Awalnya itu naskah Aksara Penghapus Lara itu udah ada, cuman ditulis terus dirombak lagi, ditulis dirombak lagi. Cuman sebelumnya juga Intan udah nyari tim penerbit. Akhirnya ketemu salah satu tim penerbit, cocok, terus ngajuin naskah yang Aksara Penghapus Lara itu. Sebenarnya tuh yang mau diajuin bukan yang ini, tapi ada lagi? Ada. Oh banyak ya? Banyak, Draftnya cuman banyak, cuman Oke, nggak gimana? yang berani liris yang ini. Jadi itu di akun Wattpad, kan lu punya akun Wattpad. Cuman sekarang lagi berhenti dulu sebentar. Oh, hiatus dulu ya. Ya, hiatus. Terus di Wattpad itu ada cerita Only You, dan itu udah dibaca mungkin sekitar 1.000 lebih dengan dengan votes 200-an, sekitar 200-an. Oke, nanti meluncur sensei ke sana. Saya suka banget lagi. Cuman kan Intan ngerasa Only You ini terlalu kayak kekanak-kanakan gitu sih. Jadi kurang cocok mungkin kalau sama generasi Gen Z. Jadi kayak Intan lebih milih Aksara Penghapus Lara ini. Oh, yang di ini. Yang diterbitkan. Itu Intan tuh kan nulis tuh kan biasanya kan nggak langsung jadi gitu ya. Pasti kan ada, entah dia punya memo kecil, catatan kecil. Itu Intan tiap hari seperti itu gak sih? Iya, setiap hari kayak gitu. Jadi kalau misalnya bangun tidur nih sensei, kan Intan kebetulan lagi nggak kuliah. Jadi bangun tidur, udah selesai semua, ya nulis. Seadanya, sesemutnya juga. Kadang kalau nggak mood ya nggak nulis, karena kan tergantung gimana moodnya kita. Betul. Nulis itu kata-kata keluar kan tergantung kita ya. Entah ada itu pengalaman kayak atau apa gitu. Itu waktu yang bukan waktu yang dihabiskan lah dari mulai awal si Aksara Penghapus Lara ini masih dari bayi lah intinya gitu ya, sampai sekarang brojol kan, lahir kan ya. Itu waktunya berapa lama Tam? Kalau Intan mengumpulkan itu semua. Kalau untuk naskah ini tuh udah dari kelas 10. Kelas 10 SMK? Ya. Wow. Jadi 3 tahun yang lalu. 3 tahun? Iya, diem gak diapa-apain di dalam laptop. Jadi kan waktu itu istilahnya Intan lagi mengalami fase-fase gak enak tuh. Sebut aja patah hati sensei. Begitu. Dan kebetulan tuh orang-orang di sekitar Intan juga kayak, aku mau cerita dong, sedangkan Intan sendiri kayak bentar dulu nih, masalahnya Intan belum kelar. Akhirnya ya udah dipilih didengerin. Terus karena banyak banget kejadian-kejadian yang gak pernah Intan alami sebelumnya, terus Intan alami, akhirnya bingung mau cerita ke siapa, karena kan tiap orang tuh punya kesibukan. Jadi Intan lebih milih nuangin di situ sensei. Jadi ya akhirnya selama 3 tahun terakhir itu ya ditulis sedikit demi sedikit, dan baru rilis hari ini, bulan ini sih. Berarti itu Aksara Penghapus Lara tuh isi cerita seorang Intan. Enggak, seorang perempuan itu. Selama 3 tahun. 3 tahun. Itu benar-benar 3 tahun yang apa? Kayak benar-benar yang tiap hari gitu. Maksudnya yang benar-benar tak tanpa ada. Kadang kan ada fase seorang penulis itu kan benar-benar yang kayak writer's block gitu kan ya. Writer's block itu kan kadang ada yang sampai sebulan, 2 bulan, kadang gitu kan. Itu kita pernah mengalami seperti itu? Pernah. Kemarin itu sempat kayak gitu sekitar 4 bulan. 4 bulan writer's block? Iya. Kayak aduh. Itu balikin sifat writer blocks yang udah 4 bulan hilang itu gimana? Kalau Intan lebih milih main dulu sampai puas, baru setelah udah kayak bosen main itu baru mulai nulis. Baru balik lagi ya. Mood untuk seorang writers itu balik lagi. Balik. Harus main dulu yang jauh. Oh begitu. Mainnya kemana kemarin? Biasanya tuh kalau sama teman-teman ke pantai. Pantai adalah emang pantai tempat ini ya, tempat mujarab untuk orang-orang yang mau membuang keluh kesah ya. Bener. Teriak nggak? Teriak. Gitu. Teriak. Karena 3 tahun kemarin itu kayak
naik turun dan sensei pokoknya. Benar-benar struggle ya. Up and down-nya hidup ada di situ. Ada di situ. Nggak hanya patah hati. Enggak, banyak yang lain. Semua ada. Ya, soal pertemanan, keluarga, ada di situ. Itu juga ada di Aksara Penghapus Lara. Ada. Komplit ya teman-teman ya. Maksudnya kalian juga baca itu juga nggak hanya dari sudut percintaan aja ya. Iya, benar-benar. Dari life masalah hidup juga ada gitu. Oke. Tan, impian itu kan nyata ya. Kalau Iya. kita punya impian kan pasti kalau kita ada kemauan pasti impian itu akan terjadi gitu. Gimana cara Intan untuk menggapai mimpi Intan itu? Sebenarnya kalau untuk itu balik lagi ke masing-masing ya sensei. Cuman kan kadang tuh kebanyakan orang punya banyak mimpi yang kayak kelihatan mustahil. Dan mereka itu kayak lebih milih diem daripada bergerak. Kalau Intan sendiri, Intan selalu bilang ke diri sendiri kayak, kamu punya mimpi, itu bisa jadi nyata kalau itu udah jadi rezekinya kamu dan kalau kamu udah berusaha. Betul. Jadi kayak Intan tuh step by step, nggak yang langsung tiba-tiba rilis buku jadi kan sensei. Iya, betul. Jadi kayak naik turun dulu, di Wattpad dulu, kayak dengerin omongan orang-orang yang kurang enak. Tapi kayak Intan selalu bilang kayak kamu bisa kalau kamu mau. Dan kalau itu udah jadi rezekinya kamu. Jadi ya nggak yang kayak tiba-tiba gitu. Jadi Intan selalu berusaha kayak tiap hari belajar nulis, terus bikin pola kalimat, sampai akhirnya sampai di titik ini. Jadi kan kita nggak langsung ada sampai di mimpi itu gitu sendiri. Kita harus perlu satu-satu dulu, nggak tiba-tiba langsung jadi gitu. Kebanyakan mereka tuh punya mimpi yang besar tapi kayak nggak ada usaha buat ke situ gitu. Betul. Kayak Intan selalu bilang kayak sehari kamu belajar ini, kamu akan lebih cepat ke mimpinya kamu. Tapi kalau kamu diem, kamu nggak bakal sampai di situ gitu. Karena kayak untuk sampai di mimpi itu kita perlu banyak usaha kan sensei. Iya. Cuman kan kadang ada kayak gak kecapai ke mimpi itu. Cuman Intan selalu bilang, kalaupun kamu gak sampai ke mimpi itu, setidaknya kamu dapat 2, pembelajaran sama pengalaman. Jadi kayak ya udah biarin. Berarti kalau kamu gak sampai di mimpi itu bukan rezekinya kamu. Yang penting kayak udah usaha dulu lah. Iya betul. Itu kan tadi Intan bilang untuk mencapai mimpi Intan kan salah satu mimpi ini rilis buku itu kan salah satu mimpi Intan. Berarti salah satu mimpi Intan itu kan udah intinya udah kecapai satu gitu ya. Nah kan pasti ada struggle-nya ya, ada kerikil-kerikil kecil banyak dari diri Intan sendiri, mungkin dari kanan kiri, dari orang-orang terdekat itu how to survive gitu. Gimana cara Intan survive gitu untuk kan jarang kan ya, apalagi anak muda kan gampang goyah ya, bener kan ya. Udah aku punya mimpi ini tapi karena banyak omongan tidak enak di pinggir-pinggirnya kan udah nyerah gitu. Tapi Intan tidak. Enggak sih sensei. Iya. Sempat how nyerah. To survive gimana itu? Sempat nyerah. Awal-awal itu banyak banget yang ngeraguin nggak akan bisa gitu. Tapi Intan selalu bilang kayak kan kamu belum nyoba. Jadi Intan tiap hari itu kayak ya udah coba dulu. Gagal, coba lagi gitu. Kalau belum sampai 99 atau bahkan lebih ya coba lagi. Ngapain kamu harus diem gitu kalau kamu bisa berusaha. Terus juga Intan dapet dukungan dari orang-orang sekitar kayak kamu bisa kak gini. Jadi Intan itu jadi lebih semangat gitu sensei. Ya kalau misalnya Intan sendiri kalau capek istirahat dulu, jangan dipaksa. Karena kalau makin dipaksa itu kayak kelihatan makin jauh gitu. Tapi kalau kita istirahat terus energinya kita full, Intan ngerasa Intan jauh lebih dekat sama mimpinya Intan. Oh gitu. Berarti itu Intan itu ya yang Intan lakukan selama ini. Iya, selama nulis buku itu. Selama nulis Aksara Penghapus Lara ini. Oh, oke. Gitu ya. Oke. Tadi 3 tahun ya? 3 tahun bukunya ya? Itu plak 3 tahun? 3 tahun pas. Bener-bener dari yang awal. Dari awal. Awal rintis satu kata muncul. Iya. sampai keluar lagi, sampai rilis lagi sekarang ya 3 tahun. 3 tahun. Lumayan ya guys ya 3 tahun. Lama. Tapi itu untuk sebuah mimpi itu nggak ini ya, maksudnya nggak. Itu bagus gitu loh, maksudnya dalam waktu 3 tahun udah kecapai mimpinya Intan. Salah satu mimpinya Intan. Mimpi terbesar gak sih ini? Termasuk list. Iya, list terbesar dulu ya. Tapi sekarang ada beberapa list yang belum kecapai. Tapi alhamdulillah sih sensei. Yang penting udah ini ya, udah perlahan ya. Yang penting Intan mau survive-nya Intan untuk ke mimpi itu kan sudah mulai terbentuk. Oke. Dari cerita yang Intan tulis dari kan banyak tadi ya, dari 42 bab. 42 bab. 42 bab itu kan banyak cerita.
banyak Iya. cerita dari mulai cinta lah, dari perjalanan Intan hidup, perjalanan si cewek itu hidup atau enggak tentang keluarga gitu ya. Iya, Itu tentang keluarga. pesan apa yang ingin disampaikan ke readers, ke pembaca semuanya? Sebenarnya buku ini kan rilis Intan itu persembahan buat orang-orang di sekitar sih. Enggak yang kayak sebenarnya iya sih buat orang-orang sekitar, maksudnya kayak agar mereka tuh punya pandangan baru perihal cinta, terus kayak keluarga, merelakan, ikhlas gitu. Jadi ini tuh kayak bukan sebenarnya mimpi juga, kayak Intan harapnya ini kok kayak hadiah gitu buat orang-orang terdekat Intan gitu. Buat kayak biar semangat terus biar nggak ngerasa kesendirian gitu sih. Jadi ya gitu, Intan itu ngerasanya ini hadiah sih bukan mimpi. Jadi kayak dua list tercapai gitu. Ngasih buat orang-orang di sekitar Intan sama mimpinya Intan tercapai. Jadi jalan dua ya, jalan buat Intan, juga jalan buat orang lain gitu. Jadi nggak sabar mau baca ini. Pak Fajrul sudah order. Oh, sudah. Oke, tadi kan sempat disinggung tentang menemukan cinta ya, menemukan cinta baru gitu kan, Iya. Itu apa yang bikin hal itu tuh ada di buku ini? Dulu itu Intan pernah ngalamin hal yang kurang enak sih sensei. Hingga akhirnya Intan mutusin buat kayak udah ada masalah lah sama satu orang. Oke. Intan pikir bisa diomongin baik-baik ya. Terus ya orang yang bersangkutan itu nggak ngasih kesempatan. Akhirnya Intan nggak ngerti salahnya Intan gimana. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak dijawab. Ya akhirnya dituangin ke buku itu. Intan dulu tuh sering banget nyalain diri sendiri, tapi setelah nulis buku itu tuh jadi paham kalau nggak semua orang yang ada di dekatnya kita itu bisa ngerti kita. Jadi gimana dari kitanya sendiri sih sensei. Jadi buku itu isinya ya tentang jadi masalah sama orang itu gitu. Oh gitu, itu tentang berarti patah hati. Dan saya tahu kok. Saya tahu, Intan pernah cerita. Oke, masuk. Oke, ingat. Oke, berarti itu secara tidak langsung ada pesan yang akan disampaikan kepada orang tersebut ya. Kenapa ada pesan yang tidak sempat Intan utarakan ke orang itu, tapi Intan taruh di buku itu. Berarti orang itu harus baca dong. Seharusnya baca. Harus baca ya. Seharusnya baca. Oke. Saya tandai kamu. Oke. Itu ada porsi kan tadi banyak ya, banyak jenis dalam bukunya. Porsi cerita untuk si cinta ini ada lebih banyak nggak sih daripada yang lain? Lebih banyak. Kalau dipersenkan mungkin berapa? 80. Oh, berarti most of them itu tentang kisah cintanya Intan ya? Bukan. Gimana. Nanti dia lihat. Enggak kan nggak apa-apa sih. Enggak tahu itu apa kan? Kan udah lama toh. Iya. Kan udah intinya udah lalu kan. Iya. Itu juga malah itu juga bisa dari hal itu yang membuat Intan bangkit. Iya, benar-benar. Dulu terpuruk, sekarang mah bodo amat. Iya, serah. Oke. Dari cerita-cerita itu juga ada yang bersinggungan dengan sekolah nggak sih selama Intan di sekolah di SMK? Kan 3 tahun kan masih di sekolah kan ya? Iya. 3 tahun itu ketika Intan berstatus sebagai siswa kan? Iya. Nah itu pasti ada hal yang bersinggungan dengan sekolah kan pasti. Entah Mungkin itu cerita atau apa. Dari ini sisanya kalau di buku dari segi pertemanan. Nah kan kalau di sekolah itu kayak sensei kan tahu. Gimana? Enggak tahu. Gimana dari segi pertemanan juga ada di sana. Diceritain. Gimana? Apanya tuh? Enggak apa-apa kan? Enggak apa mau dikulik ke apa cerita aja. Kalau dulu Intan ngerasa sendiri sensei, jadi mungkin dari segi pertemanan dijelasin kalau si perempuan ini sendirian, enggak punya teman, enggak ada yang ngerti. Mungkin gitu. Ada lagi? Enggak ada. Selain pertemanan mungkin keluarga. Kalau keluarga itu ada bab ini kayaknya kalau nggak salah di depan. Ada di awal. Bab awal. Di awal itu bab tentang keluarga. Intan punya salah satu teman. Dia anak broken home.
Jadi setiap kenapa-kenapa ceritanya ke Intan. Jadi dari situ Intan kayak punya sudut pandang baru. Oh jadi gini. Jadi gini tuh anak broken home kalau cerita tuh gini. Jadi sebenarnya tuh banyak sih sama ayah. Ada bab yang sama ayah, sama ibu juga ada. Jadi itu nggak murni, maksudnya nggak semuanya itu tentang si penulis itu ya, tentang si cewek itu ya, Pasti di setiap bab percintaan itu tak selipin tentang keluarga, teman gitu. Jadi nggak semuanya tentang cinta sih Sensei, enggak. Oh, gitu masih ada cinta, ada nyambungnya ke keluarga gitu ya. Oh, oke. Semakin menarik. Oke, jadi nggak sabar nih, cepat-cepat datang si bukunya. Jadi pengen tahu babnya si banyak. Seharusnya sih baca, seharusnya sih beli dia. Harusnya baca ya. Iya. Iya, tapi oke, saya tandain aja. Harusnya baca sih, oke. Catatan buat sahabat Smeksa yang masih akan meniti cita-cita, kan pasti adik-adik Intan kan di sini kan pasti punya cita-cita ya, punya impian. Yang mereka juga belum tahu gimana cara mencapainya ke situ gitu. Ada catatan nggak sih dari seorang Intan dari seorang Intan dan dari seorang April mungkin? Kalau dari seorang Intan mungkin kalau kalian punya mimpi ya jangan cuma diem di tempat di zona nyaman, tapi gerak. Sekecil apapun usahanya pasti ngebantu kalian sampai di mimpi itu gitu. Ya balik lagi kayak tadi Sensei, kalaupun kalian nggak sampai di mimpi itu berarti bukan rezekinya kalian, tapi kan kalian udah dapat pembelajaran sama pengalaman. Mungkin kalau dari April, dari seorang April, harus banget dikejar kalau mimpi. Gimana? Harus banget dikejar kalau mimpi kayaknya. Harus banget dikejar. Iya, itu kalau dari seorang April. Iya. Oke. Ini ya, April dan Intan adalah dua orang yang berbeda sepertinya ya. Oke. Kan dari 42 bab itu pasti ada satu kalimat yang jadi apa ya, yang jadi gongnya lah, jadi gong dari sebuah buku itu. Iya. Ada nggak? Ada. Boleh iniin? Boleh. Boleh dibagi? Apa tuh? Dibacakan? Boleh. Aku menikmati perjalanan ini meski menguras tenaga. Disambut baik oleh rasa kasih sayang dan dimenahi dengan rasa saling menghargai. Melepas yang belum pernah kugenggam bukanlah keahlianku. Namun, memaksa memiliki apa yang bukan menjadi milikku bukanlah bagian dari diriku. Oh, itu ada di bab, kalau nggak salah ini bab-bab akhir. Mau akhir. Penutup ya? Iya. Oke, nanti saya cari itu. Oke. Terima kasih Intan sudah datang ke podcast Kata Smeksa. Semoga apa yang disampaikan oleh Intan dan seorang April itu bisa menginspirasi teman-teman dan sahabat-sahabat Smeksa untuk meniti cita-citanya dan menggapai semua impian yang mereka sudah rencanakan. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi ke sahabat Smeksa mungkin, Intan? Mungkin ini sih Sensei. Boleh. Apa Satu tuh? motivasi. Intan juga pernah dengar ini dari orang lain. Dan itu yang bikin Intan jadi kayak berusaha keras buat ngejar mimpinya Intan. Oke. Be positive, you can do it with easy. Berpikirlah positif, maka kamu dapat melakukannya dengan mudah. Betul, oke. Just be a positive person ya. Yeah. Oke, terima kasih Intan. Terima kasih Intan. Semoga nanti akan ada buku-buku April yang lain yang akan rilis. Kan tadi banyak tuh. Banyak kan di draft kan ya. Oke, semoga semua yang ada di draft itu nanti semua terriliskan, ada bukunya ya. Oke. Untuk sahabat Smeksa yang lain jangan lupa untuk beli bukunya dan baca. Itu akan banyak sekali pengalaman-pengalaman dan motivasi yang akan kalian dapatkan. Oke, terima kasih Intan semua. Nanti kita undang lagi. Kabar-kabar ya kalau ada rilis part 2 ya. Iya. Oke, jangan lupa kabar-kabar lagi. Oke.